Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, wa mukawwiril layli 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat santrilogi dimanapun Anda berada, alhamdulillah tak terasa saat ini kita sudah berada di paruh yang kedua di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk terus menjalankan amaliyah kita di bulan suci Ramadan sampai akhir Ramadan nanti, dan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunannya. Di pertengahan bulan suci Ramadan ini ada satu topik yang sering diperbincangkan oleh umat Islam, yaitu Al-Quran. Karena di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran yang kita kenal dengan peristiwa nuzulul Quran. Kalau kita amati berbagai ayat yang menjelaskan tentang proses penurunan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Semua ayat tadi menjelaskan tentang proses turunnya Al-Quran. Sementara kalau kita lacak penjelasan dari para mufassir, baik dari kalangan sahabat maupun mufassir setelahnya, menjelaskan bahwa proses penurunan Al-Quran ada dua macam. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara jumlatan wahidatan. Al-Quran oleh Allah diturunkan sekaligus di Baitul Izzah, di langit dunia. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan secara munjaman, secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Semua proses penurunan Al-Quran tentunya ada hikmah, ada makna di balik itu. Kenapa Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus? Barangkali disitulah Allah ingin menjaga orisinalitas Al-Quran, sakralitas Al-Quran, kesucian Al-Quran. Kemudian setelah itu Allah turunkan Al-Quran secara munjaman, berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang ada di saat itu, sesuai dengan kebutuhan yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan secara berangsur, memberikan hikmah bahwa Al-Quran memiliki fungsi untuk memberikan solusi terhadap berbagai problematika, persoalan yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang harus kita petik dari Al-Quran agar di bulan suci ini kita membangun intensitas kedekatan kita dengan Al-Quran? Kita membangun kembali interaksi dengan Al-Quran agar Al-Quran kehadirannya dapat mewarnai kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita. Karena Al-Quran merupakan satu-satunya mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak sisi yang menarik untuk kita kaji dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Di dalam ayat ini Allah menawarkan sebuah bisnis, perniagaan kepada hambanya.
Tapi bisnis, perniagaan yang ditawarkan oleh Allah ini sudah mendapatkan jaminan dari Allah. Apa jaminannya? Lan tabur. Tidak akan pernah merugi. Selama ini barangkali kita sibuk bermitra usaha dengan rekanan kita, perusahaan lain, orang lain, kadang fluktuatif dalam membangun bisnis kita, usaha kita. Tetapi ketika kita membangun mitra bisnis dengan Allah, maka insya Allah usaha kita, bisnis kita akan naik secara stabil. Karena memang itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Fatir ayat 29, Allah menawarkan 3 produk untuk bersama-sama berniaga agar kita mendapatkan keberuntungan. Bukan hanya di dunia, tapi keberuntungan sampai di akhirat nanti. Yang pertama produk yang ditawarkan oleh Allah, innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Di situ Allah punya produk apa? Al-Quran. Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya menjelaskan, ayyudawamuna ala tilawatil Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai bacaan rutinitas setiap harinya, baik di malam hari maupun siang hari, berarti dia telah berniaga dengan Allah. Dia telah membangun mitra bisnis dengan Allah. Dan Allah janjikan keberuntungan kepada siapa saja yang membangun, yang berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Al-Quran ini dari satu sisi juga menawarkan akan keberuntungan yang pasti, baik sifatnya duniawi maupun ukhrawi. Di bulan suci Ramadan harus kita jadikan momentum untuk meningkatkan kedekatan, interaksi kita dengan Al-Quran, meningkatkan kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, kemudian kita berusaha mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, produk yang ditawarkan oleh Allah dalam ayat ini, wa aqamus sholat. Kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan yang stabil, perbaiki kualitas sholat kita. Maka orang-orang yang menjalankan kewajiban sholat dengan penuh kehusuan, ketundukan, keikhlasan kepada Allah, berarti dia sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa perintah sholat banyak pakai kalimat aqamus sholat, aqimis sholat, yuqimunas sholat, bukan pakai kalimat yaf'alunas sholat? Karena ayat ini menjelaskan sholat bukan hanya sekadar ibadah ritual belaka, tapi bagaimana kita bisa menegakkan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari, memaknai ibadah sholat dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga sholat kita betul-betul dapat terasa, dapat merubah karakter, tabiat yang ada dalam diri kita. Para pemirsa, sahabat santrilogi yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sholat? Karena banyak makna. Sholat
yang terus membangun, terus meningkatkan kualitas sholatnya, berarti mereka sedang membangun, berniaga, berbisnis dengan Allah. Produk yang ketiga yang Allah tawarkan agar kita mendapatkan keberuntungan yang hakiki dan tidak akan pernah merugi adalah dermawan wa anfaku mimma razaqnahum. Mereka-mereka yang selalu berbagi kepada sesama. Mereka-mereka yang selalu berderma. Mereka-mereka yang selalu memberikan sebagian nikmat rizkinya kepada orang lain yang membutuhkan. Karena pada intinya, pada hakikatnya, apa yang ada dalam diri kita, harta kita, jabatan kita, tidak ada satupun, tidak ada 1% pun bagi kita klaim itu milik kita. Semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang sering, orang-orang yang menjadikan kebiasaan hidupnya untuk selalu berbagi kepada sesama, berarti dia sedang membangun bisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di bulan suci Ramadan. Bulan di mana Allah ingin memberikan perasaan empati kita terhadap sesama. Bagaimana Allah ingin kita merasakan saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Mereka satu hari makan, satu hari tidak. Kita dicoba oleh Allah. Tidak makan dari pagi sampai terbenamnya matahari. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Badan raga kita sudah lemah gemulai. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Afrika, yang bahkan berminggu-minggu mereka tidak makan. Sehingga ketika kita merasakan apa yang mereka rasakan, timbul rasa empati, timbul rasa loyalitas, timbul rasa berbagi kepada sesama. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita berbisnis dengan Allah dengan ketiga produk tadi, yang pertama Al-Quran. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Yang kedua sholat. Produk sholat. Perbaiki kualitas sholat kita. Maknai gerakan sholat dalam kehidupan kita. Dan yang keempat. Wa anfaku mimma razaqnahum. Kita berbagi titipan rizki yang Allah titipkan kepada kita. Kepada orang lain. Kepada kerabat kita. Teman kita. Tetangga kita. Siapapun yang membutuhkan. Karena di antara rizki yang Allah titipkan kepada kita, di situ ada hak orang lain yang harus kita tunaikan, yang harus kita berikan kepada mereka. Para sahabat santrilogi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita membangun bisnis dengan Allah, maka orang-orang yang menjalankan tiga produk tadi itu yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka menginginkan sebuah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan ayat ini membangun, merubah pola pikir. Bahwa dalam berbisnis, dalam berusaha pun kita harus menyertakan Allah dalam seluruh aktivitas kita. Sehingga ketika ada masalah, Allah langsung memberikan pertolongan kepada kita. Kita sering berikhtiar, bercita-cita, berharap akan sesuatu, tapi kita lupa kepada Allah. Sehingga ketika di pertengahan jalan ada masalah, Allah pun akan enggan menolong kita. Maka mari bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan meningkatkan intensitas interaksi kita dengan Al-Quran. Perbaiki kualitas kita, dan mari kita bangun jiwa sosial dalam diri kita sehingga kita bisa meraih kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan fid dunya wa fil akhirah. Kita setiap saat, setiap waktu berdoa kepada Allah. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Semoga sekelumit untaian kalam ini bisa memberikan manfaat terutama terhadap saya pribadi dan kepada para pemirsa pada umumnya. Mudah-mudahan dapat menilai, dapat menambah nilai amaliyah ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.